Nah, di video sekarang ini kita bukan belajar termuk, tapi belajar buat kalian yang pengen berselancar di internet dengan aman, tanpa dilacak, dan juga tanpa iklan dan pop up sampah-sampah ya guys ya. Contohnya gini nih. Contohnya biasanya yang banyak pop up itu biasanya download gratisan ya. Jadi diarahkan ke shortener URL yang ngasih imbalan ke kreatornya untuk ngeklik linknya, jadi kita bakal kena iklan-iklan yang banyak banget ya. Contohnya sekarang misalnya saya mau download ini nih, kita pencet download ya, ini contoh aja ya. Dan kalau kita pencet download itu, nah tuh lihat, kita kadang kepencet clickjacking ya. Jadi ini clickjacking namanya, kita bukan kepencet download itu yang asli, tapi malah kepencet yang lain. Dan kalau misalnya clickjackingnya kita kepencet terus kekunjungin, itu bisa jadi kita mengarah ke phishing dan kita mengarah mendownload yang aneh-aneh. Dan juga bisa jadi kita kena virus yang bisa menyebabkan kita kehilangan apapun itu di HP, semacam duit ya, kayak trojan gitu. Terus browser kita juga terinfeksi kadang sama notifikasi yang nggak jelas gitu ya. Itu termasuk virus juga ya. Jadi kalau kita kepencet sesuatu, jadi setiap hari itu datang notif aneh-aneh dari Google Chrome. Ya itu udah terjangkit ya kita, Google Chrome kita. Jadi itu harus dihapus. Itu caranya gimana? Ya hapus aja setelan situs di privasinya. Tapi kan kalau kita udah kayak gitu kan udah namanya udah terjangkit ya. Jadi kita kalau bisa menghindari hal seperti itu ya. Nah, inilah contohnya clickjacking dan iklan-iklan yang berbau virus juga ya di dalamnya ya. Nah, gimana caranya kita untuk menghindari hal tersebut? Saya ada caranya guys ya, tanpa menginstal aplikasi, cukup menggunakan request DNS ya. Oke, gimana caranya? Oke, kita kembalikan dulu. Ini kan iklannya banyak banget ya. Sudah hampir pop up-nya keluar terus dari tadi. Nah, sekarang aku bakal contohin kalau kita udah pakai yang namanya sistem DNS requery. Nah, di sini ada namanya AdGuard DNS ya guys ya. Nah, AdGuard DNS ini sebenarnya untuk daftar awal itu gratis guys ya, dan juga di sini ada per tahunnya. Kita dapat, ini bukan per tahun ya, per 6 bulan kalau nggak salah. Apa per 3 bulan ya? Bentar gue hitung, per 3 bulan kayaknya. Kita dapat 300k request setiap hari. Jadi gimana maksudnya? Itu filenya itu internet itu yang kita kunjungin, dia request dulu. Ya, request dulu ke DNS ini, terus DNS ini akan ngeblokir apapun itu yang nggak jelas atau berbau virus, dan akan balik lagi ke kita dengan tampilan yang lebih segar dan bersih ya. Nah, untuk gratis itu kalian bisa cuma untuk 5 HP dan servernya cuma ada 2, dan untuk requestnya cuma 300.000 request ya. Jadi saya aja yang udah hampir 2 bulan cuma 5k request ya, cukup lah kayak 300 request ya. Coba kalau misalnya kita mau bayar change plan, kita bisa bayar dengan harga $20 atau sekitar hampir 300.000 per tahunnya, dengan 10M request, 20 device dan 5 server. Ya, jadi kalau misalnya per bulan juga sekitar 40 ribuan, ini mungkin 45 ribuan ya, dengan yang sama gitu guys. Nah, misalnya kalian belum terdaftar ya, ini kalian daftar aja langsung di link request bawah ini. Jadi di link deskripsi bawah ini sudah aku sediain linknya AdGuard DNS ini. Jadi kalian tinggal daftar aja, terus kalian kalau udah daftar, udah login, kalian loginnya kalau bisa pakai Google aja ya. Jadi lebih gampang, atau pakai email juga boleh kalau kalian nggak mau ribet ya, pakai Google ya. Nah, nanti kalau kalian login, kalian akan mendapatkan kayak gini ya tampilan webnya. Nah, yang kalian lakukan pertama apa? Kalian cukup ketikkan klik connect new device aja, pencet new device. Nah, di sini kalian pilih device kalian, dan di sini ya kita support untuk Windows, Mac, iOS, Linux, dan router. Jadi router juga bisa dipasangin DNS ini agar kita kagak ketemu yang aneh-aneh di kalau kita ini berselancar di internet atau menggunakan Google Chrome atau browser lainnya ya guys ya. Nah, sekarang karena ini Android, kita pilih Android, terus kita kasih nama. Misalnya nama saya nih Samsung S9 ya. Terus kita klik next. Nah, di sini kita ada pilihan mau gunain aplikasi,
mau gunain DNS manual atau using DNS server address. Nah, kita gunain configure AdGuard DNS manually gini, gitu guys ya. Nah, gitu guys ya. Jadi maksudnya manual itu gimana? Manual tuh ya kita masukin sendiri DNS-nya, bisa lah ya. Semua HP yang Android 10 ke atas kalau nggak salah udah bisa setting DNS secara manual ya. Jadi kalau misalnya kita pilih manual, ini kan kalau ini kan kita disuruh download aplikasinya tuh, ya bikin berat ya kan. Kalau misalnya kita storage kecil atau bikin malas aja nyimpan aplikasi lain, kita nggak usah pakai itu. Terus ada lagi address nih, nah tuh, jadi ada langsung tuh DNS address ya. Terus apa juga kalian pengen manual ini, manual tuh pasang aja tuh. Jadi settingannya kita pasang manual ya. Terus kita disuruhnya pencet setting kan, sini ada internet, terus kita disuruh pilihnya private DNS ya. Terus kita harus masukin DNS-nya di sini. Nah, dan pilih yang ini centang. Dan kita pencet save. Oke. Karena ini kita bakal manual, ini jadi tutorialnya. Kita pilih yang configure AdGuard DNS manual ya. Kalau terus kita have connect the device. Oke. Nah, kalau udah di connect, nanti di sini ada tulisan satu device ya. Jadi udah masuk device kita lihat di mana device-nya di bawah sini. Ya, di bawah ini. Kita scroll ke bawah ya. Device-nya udah masuk ke sini ya. Nah, terus kalian bisa pencet setting aja untuk melihat isinya lagi. Kita di sini nah device ya, Android default. Ini servernya default, jadi kalian bisa buat profile kalian sendiri. Jadi bisa ganti-ganti profile sendiri ya. Nah, terus di sini, nah ini dia yang DNS-nya guys ya. Di sini kita ada ID DNS-nya, ID device-nya. Jadi kita harus copy file ini. Nah, di sini ada 3 jenis DNS. Jadi ada DOH dan ada DOT. Sebenarnya DOH ini lebih ke privasi dan DOT ini lebih ke adminnya ya. Jadi AdGuard lebih banyak akses untuk memblokir iklan-iklan yang enggak jelas daripada DOH ya. Jadi ini DOH lebih sedikit, lebih ke privasi. Yang tengah ini dot, yang bawah ini abaikan aja. Kita biasanya pakai TLS ini ya. Nah, jadi kita copy aja yang DNS ini, yang bawah ini, yang nomor 2, yang DOH, karena kita mau ngasih perlindungan penuh. Jadi kita pakai DOH. Jadi itu connection, more setting, private DNS. Nah, di sini kita ganti linknya ini tadi, ini sebelumnya. Paste dan di sini ya. Ingat TLS-nya nggak usah di ini ya. Ini dari TLS. Boleh sih, bentar. Salah guys. DNS-nya hapus ya. Yang TLS itu hapus. Jadi save kayak gini. Tuh, jadi linknya yang ada TLS ini kita hapus. Jadi mulai dari sampai komen aja yang dipaste ya ke dalam itu. Kalau udah dipaste ke sini dan dia udah connect ya guys ya. Di bagian sini, di bagian AdGuard, coba kita balik home. Nah, device-nya udah connected. Request-nya jadi udah banyak di sini. Ini ada blocklist. Nah, di pilihan default ini kita ada server setting di sini. Jadi bisa di setting apa aja kan, tuh lihat. Terus di bawahnya itu ada blocklist dan ada user rule. Jadi ada pengaturan juga. Jadi kalian mau ngasih rule apa ya. Terus untuk di tengah itu adalah blocklist. Nah, blocklist ini yang penting guys ya. Blocklist ini adalah host-host yang terdiri dari macam banyak link yang sudah di di dalam database lengkap ya. Nah, tapi yang sekarang ini defaultnya itu adalah AdGuard DNS filter. Jadi ini yang sering digunakan orang dengan keamanan yang cukup standar, tapi tidak banyak yang diblokir ya. Sekitar ada 54.000 pemblokiran ya. Rule, sebutannya rule ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya pengen lebih ke banyak lagi manage, kalian pencet manage blacklist ini ya. Nah, di sini ada jenis yang lain, ada 9K rule, Adway, ada Peter Lowe, dan ada satu host ini yang 79 isinya. Dan ada juga yang ini yang sering saya gunakan juga, ini ada 400.000 no tracking blocklist. Jadi semua situs yang bisa melacak kita, atau misalnya situs-situs yang atau plugin dari situs tertentu yang bisa melacak kita, itu bakal terblokir. Sebenarnya guys ya, kalau misalnya kita hidupkan semua ya, kita lebih aman, tapi kita nggak bakal banyak yang bisa kita kunjungin ya. Jadi kita harus hati-hati juga pilih ya, jangan sembarangan pilih. Ini bisa jadi semuanya keblokir ya, sampai-sampai Google nggak bisa diakses guys.
Jadi ini yang standar aja ya. Kalau misal masih ada iklan, kalian boleh kasih yang tadi rule di bawah tadi ya, rules ini apa? Rule manual ya. Nah, ini yang saya pakai, ini yang atas saja yang utama di bagian block listnya ya. Nah, terus yang bagian add rule tadi guys ya, di kita mana tuh? Ini add rules. Ini artinya kita cari link situs mana yang nggak mau kita akses lagi, otomatis akses. Jadi kita bisa misalnya ada iklan pop up ya kan, iklan tuh kalian tahu linknya, kalian copy linknya, kalian masukin ke sini ya, kalian masukkan ke sini. Jadi link itu akan diblokir sama AdGuard ini ya. Nah, contoh sekarang ini udah jalan AdGuardnya dan kita pakai profile yang default, blocklistnya juga yang AdGuard DNS. Kita coba apakah bisa ke stop ya, apakah bisa ke stop virus tadi atau apanya tadi, iklannya tadi. Coba kita pencet download. Nah, di sini aja udah beberapa yang bersih ya. Nah, kita lihat ya, udah bersih ya. Pop up yang aneh berarti udah ada di profile tadi. Jadi di profile AdGuard DNS filter tadi, pop up yang muncul tadi itu base linknya tuh udah ada di dalam rule DNS yang standar tadi ya. Jadi makanya dia nggak keluar lagi karena udah diblokir di situ di DNS itu. Coba kita pencet download. Nah, dia nggak lagi ke link yang aneh-aneh. Dan juga iklan-iklan yang kayak gini itu artinya sudah keblokir semua. Makanya dia nggak nunjukin lagi iklan dan pop up. Coba kita pencet sembarangan, apa ada pop up lagi? Tuh nggak ada ya. Aku pencet di sini, aku pencet di sini. Juga nggak ada klik jacking juga. Klik link yang apa, jebakan gitu ya. Nah nih, aku pencet ini, aku pencet sini, aku pencet sini, nggak ada. Jadi kalau misalnya kita 88357 gini get link, kita langsung ke linknya lagi dan semuanya udah keblokir ya. Oke guys, nah jadi simple ya. Dan kita bisa lihat di sini juga di linknya kita juga datanya udah lengkap tuh. Ada sekitar 5 request dan banyak yang diblokirnya. Kita lihat di itu. Ada beacon Google dan beacon GPT semuanya dari Google ya guys ya. Semuanya itu beacon dari Google, gcp-gpt2.com, beacon gpt-google.com, dan semuanya itu udah diblokir guys ya. Ada ini omensea.net blocker semua guys ya. Jadi yang diblok itu nggak muncul lagi. Jadi kalian nggak bakal klik ke link yang aneh-aneh. Jadi kalian juga nggak, kalau misalnya profile kalian ganti juga kalian nggak bakal ke tracking juga ya. Contohnya nih di bagian blocklist. Nah, jadi kalian di sini ya. Kalian tuh di sini nanti ubah-ubahnya di manage blocklist. Nah, misalnya kalian nggak mau di lacak. Nah, ya kalian pilih aja ini. Ada 400 hampir 1,5 juta link yang diblokir ya. Jadi kayak lumayan banyak ya. Tapi kalau kalian hidupin semua ya bahaya guys ya. Jadi kalian pilih-pilih juga lah. Ini namanya host ya. Host ini kalau kita pilih semua bisa jadi semua blokir, semua link kita keblokir gitu. Bisa jadi link-link yang memang benar-benar paten yang bisa kita kunjungi. Jadi bahaya juga ya guys ya. Mending kita kalau nemu iklan, mending kita pilih yang utama aja kayak gini, AdGuard DNS, atau kita pilih yang no tracker tadi. Terus kalian add rule-nya sendiri di manual. Contohnya di sini tadi di bagian blocklist. Nah, gitu aja guys ya. Mantap guys ya. Jadi connect device. Jadi kalian di sini semuanya udah ke ini semua. Kita bisa lihat company-nya apa aja. Ini ada company iklan ya. Kita bisa lihat yang diblokirnya itu ada berapa perusahaan iklan. Kebanyakan iklannya dari Google dan Facebook ya, Facebook Ad ya. Nah, tuh. Kebanyakan iklan virus tuh ada di situ. Tracker juga, ini ada perusahaan tracker. Ada dari Google juga, ada yang keblokir, ada yang nggak keblokir tuh. Ada dari Firebase nggak keblokir, diproses. Nah, jadi kita bisa lihat ya, ada sosial media mana aja yang keblokir dan semuanya lengkap di sini guys. Jadi kalian bisa pantau internet kalian dengan aman dan lancar gitu guys ya. Jadi DNS ini mantap. Dan juga ini penting ya bagi kita kalau misalnya mau ini itu misalnya kita dikirimin link phishing ya. Jadi ada memang dari beberapa hostingan, ada beberapa developer atau misalnya vendor itu yang memang diblokir sama AdGuard. Jadi kita kalau misalnya dikirim link phishing, kita nggak bisa akses link tersebut, atau terjadi error atau terjadi gambar seperti yang tadi ya, gambar kayak emot error gitu ya internetnya, kayak emot yang gimana tadi. Nah, jadi
linknya kalau kita akses jadi kayak gini, ada emot kayak gitu. Jadi kalian lebih aman kalau di phishing orang ya, kalau pakai DNS ini. Tapi saran saya DNS-nya pakai yang tadi, rule-nya itu yang pertama tadi, cuma satu itu aja. Kalau misalnya muncul masih ada iklan ya, kalian tekan aja iklannya, kalian pencet atau kalian kunjungin, terus kalian ambil linknya, terus kalian connect, masukin ke rule terbaru tadi. Jadi kalian kayak gini contohnya ya, di sini ada manage block list. Bentar, di mana tadi pilihannya, ini ada user rule. Nah, kalian bisa add rule di sini dan kalian ketik namanya di sini, block domain, unblock atau add custom rule. Nah, kalian block domain ya. Kalian pastein aja domain iklan tersebut di sini. Nanti pencet langsung block. Nanti domain itu nggak akan muncul lagi di situ. Jadi mendingan kayak gitu daripada kalian pakai profil-profil yang ada di sini ya. Nah, ini banyak sebenarnya profil, tapi kebanyakan situs juga nggak bisa kita kunjungin jadi jatuhnya ya. Ini ada nama-nama tipenya juga ya kan. Nanti ada Apibindo, Persian Blocker, ini aplikasi Yolis, ini banyak ya. Tapi mending kita pilih sendiri aja kalau misalnya cuma iklan ya. Kalau kecuali kalian ya pengen aman ya hidupin semua ini. Kalau pengen aman banget ya, pengen memang anonymous gitu ya, pengen nggak kelacak gitu, bisa pakai itu guys. Nah gitu guys ya. Udah sekian tutorialnya. Jadi untuk browsing secara aman kalian bisa di sini, aman ya, pakai ini bisa aman sekali. Oke, see you guys di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow.